Safi, berjumpa kembali dengan saya pada hari ini tanggal 20 Mei 2026. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kita kembali mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peliharalah mereka dalam namamu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai dengan 38 dan Injil Yohanes 17 ayat 11b sampai dengan 19. Saudara-saudaraku terkasih, sebelum saatnya tiba, Yesus bergumul dalam hatinya melihat para murid, kita semua orang-orang yang mengikuti Dia, yang hidupnya dipenuhi kejahatan. Untuk itulah sebelum Dia meninggalkan kita semua, meninggalkan dunia fana ini, saudara, Yesus memanjatkan doa syafaat bagi kita, bagi murid-muridnya sebelum Ia pergi kepada Bapa. Ia memohon perlindungan dari si jahat dan pengudusan dalam kebenaran. Yesus sadar, saudara, para murid diutus ke tengah dunia, namun tidak berasal dari dunia, sehingga mereka membutuhkan kuasa Allah untuk tetap tegap dan teguh. Yesus memanjatkan doa sebagai berikut, saudara. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, yang ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes 17 ayat 11. Ayat ini mengandung makna yang mendalam, saudara, bagi kita. Apa maknanya? Yaitu yang pertama, saudara, kepastian perlindungan Allah. Yesus meminta karena saat Yesus kembali kepada Bapa, Ia menyadari kita masih harus menghadapi tantangan, godaan, dan penolakan-penolakan di dunia ini, saudara. Doa ini memastikan bahwa kita tidak dibiarkan berjuang sendirian. Bapa memelihara kita dalam namanya yang kudus. Makna yang kedua adalah panggilan untuk hidup kudus. Yesus memohon, peliharalah mereka dalam namamu. Ini berarti, saudara, kita dipanggil untuk hidup memancarkan karakter Allah. Nama Tuhan mempresentasikan kuasa, kekudusan, dan kehadirannya yang menyertai langkah kita setiap hari. Makna yang ketiga, kesatuan yang berpusat pada Allah. Yesus berdoa agar kita bersatu sama seperti kita. Ini merujuk pada kesatuan yang sempurna dan kekal antara Bapa dan Anak di dalam Tritunggal. Ini adalah teladan agar gereja dan umatnya hidup rukun, saling mengasihi, dan menolak perpecahan di tengah dunia yang penuh egoisme. Yang keempat, saudara, adalah persekutuan dengan Bapa. Kesatuan ini bukanlah sekedar organisasi manusia, melainkan persekutuan rohani. Karena kita dipelihara dalam nama yang sama, kita memiliki akses langsung untuk mengenal dan dekat dengan Allah Bapa, saudara, sama seperti Yesus dekat dengan Bapanya. Begitu besarnya kasih Yesus kepada kita, saudara, sehingga sebelum meninggalkan dunia kembali ke Bapa, Yesus berdoa dan menyerahkan kita ke dalam pemeliharaan Bapa, supaya di tengah dunia yang sering kali rapuh ini, kita tetap berdiri teguh, hidup kudus, dan menjadi saksi kasih-Nya. Melalui persaudaraan yang sejati, yang mau saling mengasihi. Sekarang, saudara, apa respon kita akan doa Yesus ini? Regi hari ini kita melihat betapa besar kasih Yesus kepada kita semua. Kasih-Nya ditunjukkan dengan menyerahkan kita ke dalam pemeliharaan Bapa, supaya di tengah dunia yang seringkali rapuh ini, kita tetap berdiri teguh, hidup kudus,
dan menjadi saksi kasih-Nya melalui persaudaraan yang sejati. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, melalui regi hari ini, seharusnya lah kita meresponi kasih Yesus dengan hidup dalam kesatuan, menjaga kekudusan, dan bersandar penuh pada pemeliharaan Allah. Mari kita mau saling bergandeng tangan, hidup dalam kesatuan kasih Kristus, saling mendoakan, saling menopang. Ingat, kalau Yesus saja berdoa syafaat untuk kita, kenapa kita tidak? Kita diberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang membantu kita mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan kepada Bapa. Jadi saudara-saudaraku, mari kita mau mengambil waktu untuk berdoa dan meminta Yesus untuk membukakan akses surga untuk sampai kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus selalu memberkati bagi kita semua yang percaya kepadanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.